Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Ali Wafa, peneliti dari Perguruan Tinggi Universitas Kiai Haji Abdul Alim Pacet Mojokerto. Di Sumeneb ya. Anda kelas berapa? Saya dari kelas 11 Wahyu Chandra ya. Ya, Tapi tadi banyak Andra. Chandra. Kelas berapa? kelas 11F. 11F. Ini Saya dari 11A. Muhammad Hasan Takwim. Muhammad Ahsan Takwim. Takwim. Biasa Panggilannya dipanggil Akwim. Akwim. Ya, nggak apa-apa. Ini C-nya di dua menjadi Andra, Takwim jadi Akwim. Punya anak Gen Z ya sudah begitu ya. Suka-suka cari yang lebih gampang. Pada kesempatan ini saya wawancara Anda terkait dengan butuh data tentang tema digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Ini kebetulan saya meneliti seluruh wilayah Madura. Jadi Sumeneb, Makassar, Sampang dan Bangkalan. Anda sehat semua, nak ya? Ya, Mas Andra sehat? Sehat. Mas Akim sehat? Alhamdulillah. Oke. Berkenan untuk menjawab satu game Ya, Pak. yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, pengalaman pembelajaran digital. Bagaimana pengalaman Anda dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital? Anda seperti apa, Mas Andra? Alhamdulillah pengalaman saya tentang digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis cukup baik karena di zaman sekarang kan untuk pembelajaran tentang materi-materi itu sudah banyak yang belajar dengan digital. Begitu. Kalau Mas Akim sendiri? Nah, pengalaman saya terkait digitalisasi ini menarik dan sangat mudah dipahami. Suka gitu ya? Iya, Gak suka gimana? karena ada media untuk video yang Baik. diperlihatkan. Media digital apa, Mas Akwim, yang sering digunakan ibu gurunya? Kalau media digital itu ada bisa YouTube dan WA untuk search Ya. materi. Begitu ya. Kalau Mas Andras? Ya, gak jauh dari itu. Ya. Ada media WA untuk sharing. Itu sering ibu guru sering gunakan ya. Iya. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, perangkat teknologi apa, Mas Andra, yang digunakan peserta didik dalam melaksanakan digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis? Perangkat Sejauh ini saya masih sedikit menggunakan handphone. ya. Tapi terkadang ada guru yang melakukan pembelajaran dengan perangkat TV yang Oh gitu, langsung ke TV ya. Ya. Kita bukan digital handphone tapi langsung TV, smart TV. Punya smart TV sini ada. Ada. Alhamdulillah. Maka Mas Akwin gimana? Jawabannya sama Pak. Cuma kadang ada guru yang memakai smart TV dan HP-nya dikumpulkan. Oh gitu ya. Mungkin bukan smart TV ya, Iya. tapi sudah digital semua ya. Cukup mendengarkan saya. Bagaimana cara penggunaan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui? Gimana Mas Andra? Cara penggunaan aplikasi pembelajaran? Cara penggunaan pembelajaran sepertinya itu sudah diarahkan sama guru. Nanti di-share di WA. Terus Gitu ya. nanti arah ke mana dia. Diarahkan gitu ya. Jadi Kadang ada tergantung dari gurunya ya. Iya, Pak. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya guru-guru itu sering memakai aplikasi Quizzes dan Google Form. Kebanyakan Iya. guru-guru memakai Google Form untuk ulangan gitu, Pak. Ulangan harian. Ya baik. Kemudian yang terkait dengan aplikasi implementasi pembelajaran. Bagaimana interaksi Anda dengan guru dalam pelaksanaan digital? Dalam pelaksanaan digital, interaksi dengan guru itu melalui dua interaksi. Pertama yang melalui online, media, kedua melalui secara Langsung itu dalam pelaksanaan. Interaksi menurut Anda gimana? Interaksi Kalau guru? menurut saya interaksinya saya dengan guru atau anak-anak dengan guru yang lain itu
karena dengan adanya digitalisasi ini murid lebih mudah memahami materi. Baik. Apakah penggunaan media digital dalam Al-Quran hadis setelah menggunakan digital itu lebih menarik enggak? Pasti lebih menarik. Mesti lebih menarik. Nah, kita kan ini juga termasuk dalam agensi dan ranahnya agensi itu di dunia sosial, di dunia media. Jadi dengan adanya digitalisasi ini bisa lebih hebat dalam Gitu ya. Gimana Mas Iwan? ya kalau saya sama juga. Pertanyaannya gimana? Iya. Apakah menarik? Oh, jelas lebih menarik Pak, karena kan sekarang semuanya sudah serba digital. Gitu. Berikutnya pembelajaran Al-Quran hadis dengan menggunakan digital itu lebih mudah dipahami enggak, Mas Andra? Kalau masalah ini tentu saja sudah dipahami karena kalau tidak pembelajaran tidak menggunakan digitalisasi itu kan hanya menggunakan penjelasan dari guru. Jadi dari murid-murid cuma mendengarkan dari segi indera pendengaran. Sedangkan jika digitalisasi itu diterapkan itu bisa juga mengamati dan sudah tergambarkan gimana yang materi yang sudah dijelaskan. Itu apa Tuan? Mana Mas Akin? Itu mudah dipahami nggak dengan menggunakan digital? Jelas Pak, mudah dipahami karena kan sudah ada media foto, video, murid tinggal melihat dan mendengarkan. Tugasnya guru itu cuma yang belum paham bisa ditanyakan dan teman-teman juga bisa berdiskusi. Apakah dengan digital meningkatkan motivasi belajarmu, Mas Andra? Iya, Motivasi belajar? sangat meningkatkan. Karena jadi bisa lebih hebat dalam pembelajaran, dan kalau sudah senang dengan melakukan sesuatu kan jadi lebih semangat. Oh gitu. Mas Alam sendiri? Sama juga Pak, lebih enjoy belajarnya Enjoy. ya, terus lebih nilainya lebih naik gitu, Pak. Kalau kan semangat gitu Pak. Baik, ini kalau tadi dari motivasi, prestasi belajar Anda dengan menggunakan digital ini meningkat nggak, Mas? Tentu saja meningkat karena ketika para murid sudah suka dan termotivasi dengan pembelajaran, pastinya prestasi dari murid-murid pasti akan lebih meningkat. Meningkat ya. Dengan alasan mereka sudah termotivasi seperti ini. Mas Akum sendiri gimana? Ya sudah ada kemudahan juga di sini serba digital semua Pak. Intinya ya meningkatkan gitu. Baik. Kalau dari segi kemampuan praktek sosial, apakah dengan pelaksanaan digital itu Anda dapat meningkatkan praktek pengamalan ibadah enggak? Mas Andra? Sangat bisa Pak. Sangat bisa. Karena baca Al-Quran itu kan termasuk dalam ibadah. Iya. Sedangkan kalau mau baca Al-Quran itu harus sambil wudhu, jadi ada bisa dibilang harus ada syarat. Tapi dengan digitalisasi ini lebih mudah diakses dan Tidak seudu ya? jadi lebih senang. Iya. Emangnya boleh? Nggak punya wudhu pegang HP ya? Pasti Boleh ya. Beda dengan pegang Quran gitu ya. Iya. Maka lebih. Sama sendiri gimana? Soalnya Sama juga saya Pak. Dan praktek sosial, praktek pengamalan ibadah. karena kan semua Al-Quran digital sudah tersedia di Play Store juga. Iya. Ibadah yang lainnya kira sesuaikan dengan konten pembelajaran yang ada di akun hadis misalnya. Ya bisa, tentu saja dengan digitalisasi ini juga mudah dicari. Ya baik. Dampaknya sekarang penggunaan digital pada pembelajaran Al-Quran hadis itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau tidak bagi dampak Anda sendiri? Kalau menurut saya sendiri sangat berdampak positif. Positif. Karena dengan Motivasi belajar ya. Iya, dengan adanya digitalisasi ini
lebih semangat karena bisa dibilang tidak membosankan. Ya, oke Mas Bang, akuin. Ya, saya tambahan juga jawabannya Bapak, karena tidak membosankan dan tidak lebih monoton. Kemudian dampak dari pemahaman materi, gimana Mas Akil? Dampak dalam pemahaman materi dengan digitalisasi itu lebih paham pakai digital atau dampak pada Anda sendiri? Dampaknya itu lebih efisien waktu dan juga lebih paham ini Pak. Karena langsung dijelaskan melalui video. Kalau Mas Andra? Tentu saja lebih paham karena digitalisasi ini menyediakan banyak fitur yang menyediakan banyak penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak dijelaskan sama video. Baik. Kalau dampak dalam prestasi Anda, kira-kira berdampak sampai kepada prestasimu meningkat atau enggak dalam Kalau bisa digitalisasi? meningkat karena dengan digitalisasi ini lebih fun untuk belajar, dengan senang belajar maka bisa meningkat. Prestasi bagi Mas Akwin? Ya, lebih meningkat Bapak, karena kalau kita semangat untuk belajar, nilai kita akan naik. Dalam praktek ibadah, menurut Anda punya dampak suka atau lebih suka atau enggak suka, atau dampak pada Anda dalam praktek ibadah gimana? Tentu saja lebih suka karena lebih mudah. Lebih mudah. Mudah. Bagi sana, Mas? Ya. Dampaknya itu positif Bapak, karena mudah dicari di mana-mana dan ada di mana-mana. Bisa mencontohkan dengan di mana-mana kapan saja gitu ya. Dibawa langsung mencontohkan, oh nasibnya ini bagus begitu. Oh gitu. Kendala, apa ada kendalanya, Mas Andra? Untuk pembelajaran digitalisasi ini mungkin kendalanya itu bisa dari paket ataupun jaringan. Kadang kan jaringan itu ada saat yang Ya, lemot. lemot. Kalau sudah jemput lemot gimana? Solusi? Ya, Sahabat tuh. nanti kan lama-lama juga membaik. Iya, memang baik. Kalau nggak baik-baik, tetap diam. Ya, izin gurunya mungkin bisa ditunda dulu. Oh, ditunda dulu. Nggak minta paketan sama guru. Soalnya kan ada beberapa murid yang handphonenya kan lebih sering menggunakan ulangan belajar itu pakai handphone, dan beberapa murid itu ada handphone yang kurang menghubungi. Maka lebih baik itu ditunda kalau nggak aneh ya. Nah, kalau solusinya nggak bisa dikerjakan, Pak, berhenti dulu gitu ya. Hah? Susulan. Oh, kesusulan kalau ujian. Iya. Kalau pembelajaran? Kalau pembelajaran bisa Gitu ya. Persamaan gimana Mas Akin? kalau kendalanya Ada nggak? ada nanti. Kalau kendalanya itu sering ke distract Bapak. Apa distract itu? Kayak ya buka diam-diam gitu. Buka sesuatu ya. Iya. Pernah ketemu Anda pas buka sesuatu, Mas Akin sendiri oleh gurumu? Pernah. Pernah ya? Diapain? Saya cuma diamankan. Diamankan ya. Taruh di depan. Oh, taruh di depan. Nggak diusasi lain. Tapi besoknya masih ngulangi lagi enggak? Belum lagi? Enggak, benar. Sudah enggak. Enggak. Solusinya kalau ada kendala lain? Enggak ada. Ya, nah, itu aja ya. Kalau ada lampu mati, gimana? Kalau mati. Enggak pernah lampu mati sih. Alhamdulillah pas pembelajaran enggak pernah mati. Kalau mati bisa jadi kan? Enggak pernah. Oh, belum pernah. Kalau karena lampu mati kira-kira seperti biasa lagi Pak. manual lagi ya? Dari gurunya. Atau dari gurunya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga barokah dan bermanfaat. Saya doakan mudah kalian sukses semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.